dengan menyimak, semua ikut menyimak. Lembaga pendidikan, apakah Akmil, dulu namanya Akabri, memang mengalami penguncian sejak tahun 1952. Ketika adanya kedatangan penjajah Jepang itu pura-pura membaik-baikan kita, maka dia membolehkan laskar-laskar rakyat yang sering dipuji-puji di buku-buku kita tuh Keinen dan Keibo dan Eho itu kecil. Yang paling banyak tuh Hizbullah Sabilillah Mujahidin. Jumlah mereka ini ratusan ribu, mungkin sejuta lebih kali. Tapi itulah dia sejarah, karena dibuat oleh penguasa. Sejarah dibuat oleh yang berkuasa. Tidak akan pernah ada Akabri, tidak pernah ada TNI kalau tidak ada laskar-laskar Islam. Itu dulu poinnya. Kenapa saya cerita dari sini? Antara dulu mungkin laskar-laskar yang bersebar, kemudian ada TKR, BKR, TRI, TNI. Nah, tahun 1952 diadakan registrasi, semacam ujian saringan ulang. Nah, disitulah mereka dikunci dengan tes dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Akibatnya yang udah di pesantren pada nggak lulus. Ini poin pertama. Tahun 1980 ada seorang jenderal yang ditugaskan untuk memimpin Akabri. Nah, beliau kader gereja. Beliau punya kebijakan tidak menerima calon perwira atau calon taruna ya. Kita nggak bicara yang tamtama dan bintara, Pak ya. Kalau tamtama bintara itu udah jelas nggak bisa jadi panglima TNI, udah deh ya. Kita tidak meremehkan, tapi dalam sistem masuknya itu nggak bisa. Kita nggak bisa memungkiri itu. Nah, tahun 80-an ini si beliau Fulan ini mengadakan peraturan nggak boleh ada yang namanya berbau-bau Islam. Misalnya Ahmad Baikuni, Rahmat Jailani, nggak bisa, Pak. Makanya saya pernah tahu ada salah satu kader PII namanya Robert, Mas. Dan dia ketemu saya, oh saya masuk Mas Alfian, oh iya bagus. Nah ini perlu diketahui. Ditambah di dalam internal Akabri itu dibuatlah perubahan kurikulum, ya. Saya nggak tahu sekarang udah berubah atau tidak. Itu mengambil dari sebuah buku yang tebalnya 800 halaman yang ditulis oleh Ali Murtopo dan kawan-kawannya di CSIS, yang tulisan itu judul besarnya adalah Akselerasi Pembangunan Nasional. Dalam tulisan bertajuk Akselerasi Pembangunan Nasional di halaman 18 disebutkan bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Bener-bener gini, Pak. Bener-bener mereka tuh, cuman karena kita nih nggak hobi baca, nggak suka nyimak, jadi nggak tahu. Itu barang ada, sampai sekarang masih ada, boleh dilihat. Jadi ini perhatian buat para jamaah semua. Kalau soal tadi Bapak khawatir, saya akan ajak Bapak untuk mengingat nasihat Buya Hamka. Jadilah ikan. Ikan yang Bapak dapat dari laut, ikan yang Bapak dapat dari katakanlah tambak-tambak yang banyak tinjanya, ikan yang Bapak dapat di air payau, semua ikan tersebut kalau sudah ditangkap, dicuci bersih, dimakan, halal atau haram? Halal kan? Oke, saya hukumnya nggak bisa jelasin, tapi cuma mau nanya langsung dijawab kan? Asin atau gurih? Gurih, nggak ada yang asin. Ikan asin itu setelah diasinkan. Kalau Bapak menangkap semangat saya. Nah, ini persoalannya kan sekarang banyak anak masuk Akabri, banyak anak masuk AMN, banyak anak masuk Akpol, sejak masuk udah berhutang budi. Itu satu poin, Pak. Poin kedua, dia tidak kuat dosis orang tuanya. Dulu tahun 1978 sampai 86, dulu ada yang namanya Taruna Masjid. Taruna Masjid itulah yang akhirnya melahirkan Bang Kiflan Zen, Aditya Warmantaha, Z.A. Maulani. Jadi biar tahu. Jadi mereka itu sambil mandi, kan mandinya kan berjejer-jejer.
sambil nyanyi, kami para kader semua pelajar Islam Indonesia senantiasa setia. Jadi saling nyanyi, saling jawab. Ketahuan nih PI semua nih. Mereka. Nah, kalau Bapak nanya begitu, mungkin kalau memang dipandang perlu, kita bisa bicara di luar forum. Karena kita tetap harus menaruhkan ikan-ikan kita di semua tempat. Caranya tentu tidak dalam forum terbuka. Itu yang dikerjakan orang-orang komunis. Orang komunis sekarang di semua lini. Anda bisa lihat ada yang nyalah-nyalahin Tuhan. Kita bukan orang Arab. Itu perlu diselidiki itu. Siapa dia, siapa bapaknya, siapa mentornya, siapa kakeknya. Itu harus selidiki jauh itu. Gak bisa. Ini telah menyalahi Sabta Marga, telah menyalahi 8 komitmen tentara. Ya, biar tahu saya ini 20 tahun menjadi narasumber resmi di Angkatan Darat. Nggak akan pernah, ini membuat kekecewaan baik Pak Gatot Nurmantio, baik Pak Yayat, jenderal-jenderal bintang 4 maupun Pak Agustadi Sasongko. Itu yang saya sebut jenderal-jenderal bintang 4 semua ya. Mereka juga terkejut-kejut dengan kelakuan manusia yang satu itu. Jadi kembali kepada Bapak, bagaimana yang perlu kita pahami, kalau kita semua tidak pernah menaruhkan ikan-ikan kita di tempat-tempat itu. Ada saya punya kawan, mungkin ada yang kenal namanya Pak Nuzli Arisma, lebih dikenal Haji Alay. Pasti kalau yang orang pergerakan tahu, karena dia suka batu nyumbang itu besar. Dia punya kecenderungan Pak, anaknya disekolahkan ke Cina. Tapi anaknya di sini udah dituntaskan dulu akidah tauhid segala macam. Jadi diberangkatkan ke Cina agar dia memahami apa sebenarnya yang ada di Cina. Dia belajar bisnis, karena Cina ini kan ahli ATM. Ya. Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Semua orang bisa beli ATM, beli handphone. Anda jangan anggap remeh. Anda boleh beli merek tertentu. Yang Anda beli cuma 2 juta ada di, tapi ada yang 24 juta. Dan ahlinya rata-rata dokter-dokter dari ITB dan ITS. Jadi produk-produk Cina yang bertebaran di mana-mana. Jadi harus dipahami, Cina itu punya kemampuan menyontek kreatif, menyontek inovatif. Namanya konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Di Cina tidak ada WA, WhatsApp nggak ada Google. Jadi dia buat sendiri. Nah ini persoalannya, kita nggak bisa buat, bisa Pak, tapi kan dilarang, bukan diperintah. Ya. Nah kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, bagaimana Bapak khawatir? Bapak pantas khawatir. Faktanya begitu, karena mereka dari masuk sampai keluar, ya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dibiayain sama engkoh-engkoh cek itu. Makanya mereka nggak ada yang pernah berani. Kayak apa kelakuan engkoh-engkoh di mana nggak ada yang ditangkap. Berarti ada satu lagi yang berbadan pakai caci maki Pak Jokowi itu, kan ditangkap tuh orang. Ya, ada anak kecil yang bawa pistol menembak, tembak kamu, Pak Jokowi bunuh kamu, ada apa-apain. Ya. Jadi sekali lagi kita memang sudah dalam posisi terkepung. Tapi saya himbau buat semua jamaah, jangan pernah kehilangan kreativitas, jangan pernah kehilangan melihat peluang. Ya, di forum terbuka nggak saya sampaikan, di forum khusus saya akan coba ajak kita melihat peluang-peluang kita.